Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswadka dengan NIM H0511811009 akan mempresentasikan seminar statistika 2 dengan judul Estimasi Indeks Harga Saham Gabungan berdasarkan model regresi kuantil spline smoothing dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati SSI MSI, pembimbing pertama Bapak Siswanto SSI MSI, dan penguji Ibu Siti Sahriman SSI MSI dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana estimasi parameter regresi kuantil spline smoothing berdasarkan data indeks harga saham gabungan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil spline smoothing. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu mendapatkan estimasi parameter regresi kuantil spline smoothing berdasarkan data indeks harga saham gabungan, dan yang kedua mengetahui hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil spline smoothing. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu estimasi parameter regresi kuantil spline smoothing berdasarkan data indeks harga saham gabungan. Diberikan himpunan data berpasangan di mana XI, YI dengan YI adalah indeks harga saham gabungan sebagai variabel respon dan XI adalah data indeks Dow Jones sebagai variabel prediktor. Data tersebut memiliki fungsi distribusi bersyarat sebagai berikut. Kemudian diperoleh model fungsi kuantil bersyarat sebagai berikut. Selanjutnya diasumsikan hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones tidak berpola parametrik sehingga dilakukan pendekatan non-parametrik. Oleh karena itu, hubungan antara indeks harga saham gabungan dan IDJ dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi non-parametrik sebagai berikut. Dengan fxi adalah fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya dan EI adalah error. Jika fxi dihampiri dengan fungsi regresi kuantil spline smoothing dengan fungsi spline seperti pada persamaan 2.12, maka diperoleh model regresi kuantil spline smoothing sebagai berikut. Fungsi fxi pada persamaan 44 dihampiri dengan fungsi regresi kuantil spline smoothing dengan orde 1 dan titik nol K1 sampai Kr sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 4.5, persamaan 44 dapat diuraikan sebagai berikut. Kemudian di model regresi kuantil spline smoothing dalam bentuk matriks dapat disajikan pada persamaan berikut. Selanjutnya, setelah mendapatkan model regresi kuantil spline smoothing yang memuat parameter beta, selanjutnya dilakukan estimasi menggunakan metode least absolute deviation atau LAD. Oleh karena itu, estimasi parameter beta diperoleh dengan meminimumkan kriteria estimasi sebagai berikut. Setelah melakukan metode LAD dengan algoritma simplex, diperoleh parameter beta atau p-tau sebagai berikut. Kemudian, estimasi model regresi kuantil spline smoothing berdasarkan data indeks harga saham gabungan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pemodelan hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil spline smoothing. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa poin rata-rata IHSG pada periode Januari 2018 sampai Desember 2021 adalah 6.142 poin, sedangkan untuk data indeks Dow Jones yaitu memiliki nilai rata-rata 28.963 poin. Selanjutnya, spesifikasi model. Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data tidak memiliki pola parametrik seperti linear, kuadratik, ataupun kubik, sehingga pada penelitian ini dilakukan penelitian dengan pendekatan non-parametrik. Selanjutnya dilakukan uji pencilan. Uji pencilan digunakan uji jarak Mahalanobis atau Mahalanobis distance, sehingga kita menggunakan nilai chi-square dengan derajat
kebebasan 1 dan nilai alfa 0,05 dengan nilai chi-square yaitu 3,84, sehingga data yang mengandung outlier adalah data yang memiliki nilai Mahalanobis distance lebih besar dari 3,84 dan p-value-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya, pemilihan parameter penghalus. Untuk tahun 0,25, parameter penghalus yang optimal yaitu 0,75 dengan nilai GCV 7703,68. Untuk tahun 0,5, parameter penghalus yang optimal yaitu 0,3 dengan nilai GCV 6015,26. Untuk tahun 0,75, parameter penghalus yang optimal yaitu 0,8 dengan nilai GCV 5243,45. Selanjutnya, pemodelan regresi kuantil transmuting. Untuk nilai tau 0,25 dan lambda 0,75 diperoleh titik not yang optimal yaitu 28.500. Selanjutnya, estimasi parameter regresi kuantil transmuting pada tau 0,25 diperoleh sebagai berikut, dan model regresi kuantil transmuting dengan tau 0,25 diperoleh sebagai berikut. Untuk nilai tau 0,5 dan lambda 0,3 diperoleh titik not yang optimal yaitu 35.000. Selanjutnya, estimasi parameter kuantil transmuting pada tau 0,5 diperoleh sebagai berikut, dan diperoleh pula model regresi kuantil transmuting sebagai berikut. Selanjutnya, untuk nilai tau 0,75 dan lambda 0,8 diperoleh titik not yang optimal yaitu 29.600. Dan estimasi parameter kuantil transmuting pada tau 0,75 yaitu sebagai berikut. Dengan demikian diperoleh pula estimasi model regresi kuantil transmuting sebagai berikut. Selanjutnya, interpretasi model, di mana berdasarkan model dan grafik pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pola perubahan indeks Dow Jones dan indeks harga saham gabungan berdasarkan model regresi kuantil transmuting yaitu ada dua. Untuk tahun 0,25, pada saat data IDJ mencapai poin 28.500, ada kecenderungan menurun pada data indeks harga saham gabungan, dan setelah poin tersebut, ada kecenderungan meningkat pada data indeks harga saham gabungan. Untuk tahun 0,5, pada saat poin IDJ mencapai poin 35.000, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan, dan setelah poin tersebut mengalami peningkatan. Untuk tahun 0,75, pada data indeks Dow Jones saat poin mencapai 29.600 terjadi penurunan pada indeks harga saham gabungan, namun setelah poin tersebut terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan metode less absolute deviation untuk mendapatkan estimasi parameter beta, diperoleh estimasi parameter regresi kuantil transmuting berdasarkan data indeks harga saham gabungan sebagai berikut. Yang kedua, hubungan antara indeks harga saham gabungan dan indeks Dow Jones berdasarkan model regresi kuantil transmuting pada setiap nilai tau sama dengan 0,25, 0,5, dan 0,75, yaitu pada saat IDJ masing-masing mencapai poin 28.500, 35.000, dan 29.600, ada kecenderungan menurun pada data IHSG, dan setelah poin tersebut ada kecenderungan meningkat. Terjadinya penurunan pada IHSG diakibatkan karena adanya krisis ekonomi, contohnya pada saat pandemi. Hal ini menyebabkan sentimen negatif para investor terhadap saham-saham yang ada di dunia termasuk IHSG di Indonesia. Selanjutnya, terjadinya peningkatan pada IHSG diakibatkan karena pada saat IDJ kembali mengalami peningkatan, indeks pasar modal dunia juga mengalami peningkatan termasuk IHSG. Adapun saran yang pertama yaitu penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan estimator span lainnya selain transmuting, dan yang kedua, penelitian ini memungkinkan untuk pengembangan model dengan mempartisi data berdasarkan waktu sebelum pandemi dan saat pandemi. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.